atau sisa lebih perhitungan anggaran. Ini kayak uang sisa belanja kita. Tapi kalau jumlahnya besar dan terus berulang, itu bisa menjadi indikator ada masalah dalam perencanaan atau eksekusi dari anggaran tersebut. Oh, jadi silpa ini juga bisa jadi pedang bermata dua gitu ya istilahnya. Di satu sisi dia itu bisa berarti efisiensi, tapi di sisi lain juga bisa berarti programnya nggak jalan gitu ya, nggak efektif gitu ya penggunaannya. Oke oke. Selanjutnya dari Mbak Bella gimana nih tanggapannya? Betul banget. Jadi contohnya kalau ada anggaran buat pembangunan sekolah, tapi belum cair nih sampai ada pembangunan, ya itu dijadikan silpa. Sekolahnya nggak jadi, uangnya nggak dipakai, padahal kebutuhan mendesak. Dan juga saya akan menambahkan yang paling penting, silpa itu bukan uang hilang, dia itu masuk ke kas daerah dan bisa digunakan lagi di tahun anggaran berikutnya. Tapi tetap harus ada evaluasi kenapa serapan itu rendah. Oke, jadi itu semua perlu diperhatikan dengan baik-baik ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin silpa nih. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang dana cadangan seperti yang tadi disebutkan ya, di pembiayaan itu juga ada dana cadangan. Oke, nah ini agak menarik nih karena kayaknya tabungan pemerintah daerah itu kan buat keperluan besar yang nggak bisa dibayar sekaligus ya. Nah, contohnya sendiri pembangunan stadion baru atau sistem transportasi massal. Pemerintah bisa ngisiin sebagian dari APBD selama beberapa tahun, lalu direalisasikan saat dananya sudah cukup. Tapi pengisian dana itu juga nggak, itu juga apa ya, perlu pertimbangan. Jadi jangan sampai malah ngorbanin kebutuhan dasar masyarakat demi proyek jangka panjang yang belum tentu itu juga proyek prioritas seperti itu. Nah, juga jangan lupa selain menyimpan, pemerintah juga bisa mengembangkan uangnya lewat investasi daerah. Misalnya itu dengan menyuntik modal ke BUMD dan berinvestasi di proyek strategis nasional. Nah, tapi investasi publik nggak bisa sembarangan. Harus ada studi kelayakan, analisis risiko, dan yang paling penting, apakah proyek itu berdampak nyata bagi masyarakat. Tapi misalnya nih, kalau pemerintahan daerah invest ke suatu perusahaan air minum yang sukses meningkatkan layanan masyarakat dan hasilnya juga masuk ke PRT, itu kan win-win ya. Oh, jadi begitu tuh sebaliknya ya. Jadi kalau investasinya rugi
juga yang seharusnya tetap jadi tanggung jawab pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tantangan dan harapan nih dari yang kita bicarakan tadi ya, pasti dalam aplikasinya itu pasti ada banyak tantangan-tantangan. Nah, ini gimana menurut teman-teman? Nah, kalau ngomongin soal tantangan sendiri, yang paling besar yang paling mungkin adalah soal efisiensi, transparansi, dan juga kapasitas SDM. Banyak daerah yang mempunyai anggaran besar, tetapi serapannya rendah karena kurangnya kapasitas teknis atau SDM. Nah, dan lagi tentang budaya edukasi yang terlalu biasanya itu terlalu prosedural. Kita juga hanya anggaran yang tidak fleksibel. Padahal kan kondisinya Saya juga menanyakan selain itu partisipasi masyarakat itu juga masih minim. Banyak orang yang nggak tahu kalau mereka itu bisa ikut, misalnya ikut musrenbang. Kita bisa kasih masukan soal prioritas pembangunan. Oke, jadi kedepannya kita harap ini dalam akuntansi sektor publik ini kepartisipasi masyarakat itu diutamakan ya, biar hasilnya itu tepat sasaran dan efektif, langsung berdampak ke masyarakatnya. Nah, nggak terasa nih kita udah ngobrol cukup lama tentang analisis pembiayaan. Nah, semoga obrolan kita kali ini bisa bikin teman-teman lebih melek tentang pembiayaan sektor publik ya. benar nih, kita semua itu punya andil. Nah, juga diingat nih, jadi kita semua itu punya andil buat ngawasin dan juga memahami kemana sih arah publik itu. Nah, kalau kalian lihat ada pembangunan yang mangkrak atau dana desa yang nggak jelas, jangan ragu untuk mencari tahu atau bertanya. Dan semua itu karena ruang publik pada akhirnya